Olahraga gateball ini kita kan ya sesuai usia lah. Jadi tidak ada tidak ada yang begitu melelahkan. Secara pribadi yang saya dapatkan itu yaitu kita dalam permainan itu kan ada yang namanya kerjasama. Kita nggak bisa egois tuh. Gateball bukan hanya untuk kalangan kaum muda, tapi juga para orang tua juga. Ada event-event open turnamen dari kabupaten yang mengadakan, kita pengembangannya dari situlah untuk berkembang gateballnya. Hidup sehat menjadi kebutuhan setiap orang. Banyak usaha yang bisa dilakukan untuk hidup sehat, mulai dari pola makan sehat dan bergizi, hingga mengisi waktu dengan berolahraga. Banyak pilihan dalam olahraga yang bisa dilakukan. Berbagai jenis olahraga dengan beragam fasilitas bisa dipilih. Mulai dari yang ringan hingga memerlukan energi yang tidak sedikit. Level. Salah satu pilihan olahraga adalah gateball. Bagi sebagian orang, mungkin olahraga yang satu ini terbilang asing. Gateball adalah olahraga yang memadukan antara teknik olahraga golf, biliar, dan catur. Di Kalimantan Selatan, cabang olahraga ini terbilang masih baru dan terus diperkenalkan kepada masyarakat. Haura. Demikian perempuan ini biasa dipanggil. Perempuan yang juga aktif sebagai dosen di FKIP Uniska Banjarmasin ini adalah seorang yang aktif dalam banyak organisasi mengisi kesehariannya. Salah satunya berolahraga. Gateball menjadi pilihan Haura. Baginya, gateball sudah menjadi bagian dalam kesehariannya untuk sehat dan berolahraga. Tiga poin gateball. Oke.
pada awalnya itu karena di lingkungan PUPR itu diwajibkan, karena suami kan kerja di PUPR, makanya ibu-ibu Dharma wanitanya pun otomatis diwajibkan juga untuk latihan gateball. Nah dari situlah awalnya, lama-lama makin lama malah kami lebih lebih cinta gitu, malah ketagihan dengan olahraga gateball. Yang menarik dari gateball kalau menurut saya pribadi, karena memang saya profesi sebagai dosen ya, tentunya banyak dengan kesibukan di kampus yang mana kita harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi pada saat lelah itu saya suka ke lapangan gateball. Nah di sana pada saat yang kita memang stres gitu, saya mencoba melakukan olahraga gateball ini, dan di sana saya mendapatkan bagaimana sih kita meredam emosi, bagaimana kita supaya menghilangkan stres, karena kan di sana ada beberapa faktor yang mana dari segi psikologis itu ternyata bisa tenang tuh, karena kita pada saat bermain tidak boleh ada yang perasaan yang yang perasaan yang kita lebih menggebu-gebu atau emosi kita lagi naik, itu bisa diredam dengan bermain gateball itu. Karena kita memukul, karena walaupun kita jarak sedikit ya, jarak dekat itu, bola itu kalau kita tenang itu akan kena. Tapi kalau kita nggak fokus memang mood kita lagi nggak bagus gitu, walaupun dalam jarak sedikit pun berapa meter itu bisa nggak kena. Jadi intinya kita ada ketenangan dan fokus, itu yang dalam olahraga gateball yang saya dapat. Haura merupakan salah satu perintis dalam mengenalkan gateball di Kalimantan Selatan. Poin get 1. Ya. 8 poin get 2. 10 poin get 1. Gateball yang dimainkan di lapangan dengan rumput sintetis dan alami membuat olahraga ini tidak terlalu sulit untuk dipertunjukkan. Sejumlah prestasi pernah diraih Haura bersama timnya dalam ajang gateball. Untuk mengharumkan Kalimantan Selatan dan tim gateball Banua, baik di tingkat regional maupun nasional. 5 poin. Kekompakan tim dan strategi menjadi kunci penting bagi Haura dan teman-temannya dalam memainkan gateball. Karena tadi kewajiban tadi ya, sebagai istri dari suami yang kerja di PU, dan dari PUPR Kementerian itu setiap tahun itu mengadakan lomba atau turnamen untuk ibu-ibu Dharma wanita. Nah dari sanalah saya ya ikut turnamen itu. Setelah mengikuti turnamen itu, dan akhirnya kami juga ada membentuk klub, yang mana klub itu klub Trisakti namanya kemarin itu, yang mana itu pada awal turnamen di Prambanan kita langsung berhasil meraih juara 3. Nah setelah itu selanjutnya kita mengikuti turnamen di daerah-daerah lain. Kemarin ada yang internasional di Sariater di Lembang, itu internasional, dan kita sudah lolos grup itu. Nah terus di Jakarta, Tangerang juga ada. Terus kemarin yang terakhir di di Bali juga ada turnamen di Bali. Oh ya, yang terakhir itu di Malang,
turnamen di Malang, kita meraih triple, mengikuti triple. Kemarin kami itu meraih juara 1 kemarin. Lain Haura, lain lagi Muhammad Hanafi dan Lina Sari. Mereka adalah generasi lain yang turut menjadi bagian dalam olahraga gateball di Kalimantan Selatan. Tantangan dalam permainan gateball menjadi daya tarik bagi mereka. Latihan dan uji coba pertandingan terus mereka lakukan untuk mengasah kejelian strategi di lapangan. Gateball tidak semata tentang memasukkan bola pada 3 gate yang ada, tetapi juga ada strategi yang harus diperhatikan. Sehingga komando sang kapten dan pelatih harus betul-betul diperhatikan. Persiapannya untuk segala macam termasuk kayak fisik itu kami terkadang sebelum memulai latihan kami olahraga lari dulu untuk melatih kekuatan badan, nafas juga karena kan kalau untuk pon nanti itu lebih capek terasa di badan karena mainnya pun berturut-turut. Kadang sudah main udah 30 menit sudah selesai baru nanti lanjut lagi berterus lanjut. Nah disitulah untuk strategi fisik segala macam dipersiapkan di situ. Kalau untuk gateball itu lebih sangat asik gitu kan, terutama untuk olahraga kita dapat capek dapat juga untuk kesehatan rohani menurut saya itu sangat dibutuhkan di sini karena kekeluargaan lebih kuat di sini. Semuanya olahraga saya rasa juga ada di sini, termasuk kayak kalau kita juga bermain biliar, kita juga merasakan di sini hampir kayak biliar. Seperti itu sih. Saya waktu pertama menghadapi prapon di Bali G itu alhamdulillah padahal masuk di mana? Masuk untuk dilombakan, tapi karena Papua mungkin yang tidak sanggup mengadakannya lalu dibatalkan. Jadi terakhir yang PON ini, tapi saya tidak ikut yang untuk PON ini karena beregu putra semua. Dari paguyuban tidak ada, cuma turnamen aja. Ya karena rekreasi, bertemu dengan teman, menjalin silaturahmi. Pokoknya bebas kalau main ini, seru. Pokoknya ketagihan pokoknya semua permainan ini. Jadi ada yang Sabtu sampai ada dari pagi sampai sore nggak berhenti main. Karena anggap sebagai rekreasi permainan ini, menjalin silaturahmi dengan teman-teman sesama pegawai. Karena kan kita setiap hari bekerja, jadi kalau setiap hari bekerja ya, melepaskan lelah lah, jadi habis bekerja biasa langsung ke lapangan sini. Lapangan hijau gateball dengan gate atau gawang mini dikelilingi garis biru ini sesungguhnya adalah lapangan dalam pengasah nyali dan strategi para pemain. Arahan sang pelatih dan kapten sangat penting dalam merebut poin untuk membelanjakan waktu 30 menit pertandingan. Jam latihan yang rutin dan uji tanding yang keras turut membantu para pemain dalam mengasah kejelian, kepekaan dalam menembak bola lawan
dan dimasukkan ke gate yang ada di 3 titik di tengah lapangan. Baik, kalau untuk Gateball sendiri sudah sangat berkembang di Kalsel, walaupun kita baru ya dalam kepengurusan. Untuk prestasi kita, alhamdulillah untuk multi event yang ada di tahun 2022 Pornas Palembang kita dapat medali perak dan perunggu. Terus yang terakhir di turnamen Korupri di Semarang kita dapat medali emas di nomor double, dan di Open turnamen juga kita dapat terakhir dari Malang triple di juara pertama. Dan di Juni tahun kemarin kita mengikuti babak kualifikasi PON. Alhamdulillah tim bergu putra kita bisa lolos ke pembinaan. Hampir semua unit-unit di Kementerian PU dan di cabang pergasi kota dan kabupaten selalu mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat sekitar. Jadi kita mengadakan turnamen hampir di tiap tahun kita adakan turnamen. Mungkin di Desember ada Harbak PU, terus ada event-event open turnamen dari kabupaten yang mengadakan. Kita pengembangannya dari situlah untuk berkembang gateballnya. Sosialisasi dan pengembangan olahraga gateball di Kalimantan Selatan terus dilakukan oleh induk organisasi Pergatsi Kalimantan Selatan. Memasyarakatkan gateball penting dilakukan agar olahraga dan permainan yang satu ini tidak terkesan eksklusif. Gateball memiliki keunikan, selain sebagai cabur yang dilombakan dalam pekan olahraga atau PON, juga menjadi bagian olahraga rekreasi masyarakat yang berada dalam Kormi. Sejumlah event terus digelar dalam memasyarakatkan gateball di Kalimantan Selatan. Selain itu, turnamen dan kejuaraan juga sering dilaksanakan untuk mencari bibit-bibit baru atlet gateball untuk mewakili Kalimantan Selatan dalam berbagai ajang yang sering digelar, baik regional maupun nasional. Awal 2014 itu perkembangan gateball terus berkembang hingga akhir di tahun 2019 terbentuklah kepengurusan gateball Pergatsi Kalimantan Selatan. Yang pertama itu oleh Pak Roy Rijali Anwar sebagai ketua umum. Lalu sampai sekarang kita sudah berganti ketua terpilih dan sudah belum dikukuhkan, ini sudah masuk dalam penandatanganan. Jadi sekarang sudah di tangan kedua ini Pak Insinyur Samsul Arifin. Jadi ketua umumnya sekarang adalah Pak Insinyur Samsul Arifin. Nah, sedangkan perkembangan olahraga di Kalimantan Selatan itu banyak sama sekali mengalami kemajuan. Tetapi karena olahraga ini hanya dikembangkan di daerah kepiuan saja dan hampir-hampir belum mencapai ke masyarakat umum. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah 8 kabupaten kota yang menjadi cabang gateball. Berbagai kejuaraan gateball yang rutin dilakukan di Kalimantan Selatan juga terus dikembangkan di kabupaten dan kota melalui pembentukan kepengurusan di daerah. Haura sebagai generasi yang turut dalam mengembangkan gateball di Kalimantan Selatan juga terus aktif dalam Pergatsi Kalimantan Selatan. Harapan agar gateball semakin memasyarakat dan menjadi pilihan olahraga masyarakat menjadi mimpi Haura bersama mereka yang tergabung dalam Pergatsi Kalimantan Selatan. Kalau
dibilang mimpi sih nggak mimpi ya, karena ini kan memang harapannya memang ke depannya itu olahraga gateball ini seperti olahraga yang lain juga, seperti badminton, apa sudah meluas lah. Masyarakat sudah mengenal, jadi nggak ada istilah itu tuh, oh olahraga itu memang apa ya eksklusif buat yang lingkungan tertentu, enggak. Pengennya itu setiap lapisan masyarakat sudah biasa dengan adanya olahraga gateball ini. Jadi tergantung dari pemerintah atau dari pihak instansi lain mungkin yang punya memanfaatkan lapangan. Nah, kendala lapangan itu sebenarnya yang kalau kita lihat sekarang itu sangat terbatas. Ya diharapkan nanti lebih banyak lagi lapangan. Jadi mereka sudah bisa bermain di lapangan gateball. Karena kan seperti kita lihat pernah ada di lapangan yang rumput, yang memang asli rumput, dan ada yang sintetis. Nah, jadi kan kalau kita bermain gateball, misalnya di halaman manapun yang memang ada rumputnya, itu bisa kita bikin lapangan gateball. Jadi masyarakat sudah biasa sih, harapannya seperti yang olahraga lain lah. Nanti ada seperti badminton tadi yang saya bilang tadi, atau sudah familiar lah nanti akhirnya olahraga gateball ini. Karena memang penggiatnya ini memang tua muda usia apa aja bisa main ini. Persatuan Gateball seluruh Indonesia (GASI) terus mendorong olahraga ini maju dan mendulang prestasi. Dukungan latihan dan fasilitas terus dilakukan agar lapangan tidak pernah mati. Di Kalimantan Selatan, Gateball terus berkembang sebagai alternatif olahraga bagi masyarakat. Gateball tidak semata tentang olahraga, tapi juga ada permainan dan nilai rekreasi bagi para pemainnya. Lapangan hijau ini memiliki banyak cerita dan keceriaan bagi para pemainnya. Berbagai latar usia berbaur dalam lapangan dengan 3 gate di dalamnya. Usia boleh menua dan senja boleh saja datang. Tapi lapangan gateball tetap menghadirkan keceriaan. Lapangan yang mungkin tak pernah senja, meski gelap datang Salaman memaksa. dulu. Salaman. Poin berapa? 10-20? 11-20 ternyata. Deal? Nah, tercatat sudah. Oke.